Ada titik di mana kamu mulai sadar, bukan semua orang layak mendapatkan reaksimu. Karena semakin kamu menjelaskan dirimu kepada orang toksik, semakin mereka menikmati kendali atas emosimu. Mereka tahu apa yang membuatmu marah, tahu apa yang membuatmu sedih, dan tahu bagaimana cara membuatmu terus bertahan dalam lingkaran yang melelahkan. Makanya sebuah hubungan toksik sering bikin seseorang capek bukan karena kurang cinta, tapi karena terlalu banyak perang emosi di dalamnya. Hari ini dibuat merasa spesial, besok diabaikan. Hari ini diberi harapan, besok disakiti lagi. Dan tanpa sadar, kamu mulai kehilangan ketenangan dirimu sendiri hanya demi mempertahankan seseorang yang bahkan gak menjaga perasaanmu. Dengerin ini baik-baik. Orang toksik seringkali kuat bukan karena mereka hebat, tapi karena mereka berhasil membuatmu terus bereaksi. Selama kamu terus marah, terus menjelaskan, terus memohon untuk dimengerti, mereka masih merasa punya kendali atas hidupmu. Makanya, salah satu kekuatan paling besar dalam menghadapi hubungan toksik adalah belajar mengabaikan. Bukan karena kamu lemah, bukan karena kamu kalah, tapi karena kamu mulai sadar bahwa ketenanganmu lebih penting daripada memenangkan perdebatan yang gak akan pernah selesai. Karena ada orang-orang yang gak benar-benar ingin memperbaiki hubungan. Mereka hanya ingin memastikan kamu tetap bertahan meski terus terluka. Dan saat kamu mulai berhenti bereaksi, mulai tidak mudah terpancing, dan mulai fokus menjaga dirimu sendiri, disitulah semuanya berubah. Karena sekarang mereka kehilangan sesuatu yang selama ini mereka nikmati, kendalimu atas emosimu. Percaya deh, tidak ada yang lebih membuat orang toksik bingung selain melihat seseorang yang dulu mudah dipengaruhi kini menjadi tenang dan sulit dikendalikan. Dan di video ini kita akan bahas kenapa mengabaikan bukan tanda kelemahan, tapi bentuk kekuatan mental untuk keluar dari hubungan toksik tanpa kehilangan harga dirimu sendiri. Karena kadang cara terbaik menyelamatkan dirimu bukan dengan terus melawan, tapi dengan berhenti memberi akses kepada seseorang untuk menghancurkan ketenanganmu. Poin 1. Orang toksik kehilangan kendali saat kamu tidak lagi bereaksi. Orang toksik seringkali nggak benar-benar mencari solusi. Mereka mencari reaksi. Makanya mereka sengaja memancing emosimu, sengaja membuatmu cemburu, sengaja mengabaikanmu, atau sengaja mengatakan hal-hal yang melukai perasaanmu. Karena selama kamu terus bereaksi, mereka merasa masih punya kendali atas dirimu. Dengar ini baik-baik. Orang toksik menikmati saat mereka tahu emosimu masih bergantung pada perlakuan mereka. Makanya saat kamu marah besar, menangis, atau terus memohon untuk dimengerti, mereka justru semakin yakin kamu masih terikat secara emosional. Tapi saat kamu mulai tenang, mulai tidak mudah terpancing, dan mulai memilih diam daripada terus bertengkar, disitulah semuanya berubah. Karena sekarang mereka kehilangan sesuatu yang paling mereka suka, kemampuan untuk mengendalikan emosimu. Dan percaya deh, tidak ada yang lebih membuat orang toksik bingung selain melihat seseorang yang dulu mudah dipancing, kini mulai sulit dipengaruhi. Karena saat kamu berhenti memberi reaksi berlebihan, kamu perlahan mulai mengambil kembali kendali atas hidup dan ketenanganmu sendiri. Poin 2. Mengabaikan membantumu melihat hubungan dengan lebih jelas. Saat terlalu terikat secara emosional dengan seseorang yang toksik, kamu sering sulit melihat kenyataan. Karena setiap kali disakiti, kamu sibuk mencari alasan untuk memaklumi mereka. Mungkin dia lagi capek, mungkin dia lagi banyak masalah, atau mungkin aku yang terlalu sensitif. Dan tanpa sadar, kamu terus membenarkan perlakuan yang sebenarnya perlahan menghancurkan dirimu sendiri. Dengar ini baik-baik. Saat emosi terlalu menguasai dirimu, kamu sulit berpikir jernih.
Makanya mengabaikan dan mengambil jarak itu penting. Karena saat kamu berhenti terlalu fokus pada drama hubungan itu, kamu mulai bisa melihat semuanya dengan lebih jelas. Mulai sadar pola manipulasi yang selama ini terjadi, mulai sadar bagaimana perasaanmu terus dikorbankan, dan mulai sadar bahwa hubungan sehat seharusnya tidak membuatmu kehilangan ketenangan setiap hari. Disitulah kekuatanmu mulai tumbuh. Karena sekarang kamu nggak lagi melihat hubungan itu hanya dengan rasa takut kehilangan, tapi mulai melihat apakah hubungan itu benar-benar baik untuk hidup dan mentalmu sendiri. Dan percaya deh, kadang jarak dan sikap mengabaikan bukan untuk menghukum seseorang, tapi untuk menyelamatkan dirimu dari luka yang terus berulang. Poin 3. Semakin kamu tenang, semakin kamu sulit dimanipulasi. Hubungan toksik sering bertahan karena satu hal. Seseorang terus berhasil memainkan emosimu. Hari ini dibuat merasa dicintai, besok diabaikan. Hari ini diberi harapan, besok dibuat merasa bersalah. Dan pola seperti itu perlahan membuat mental seseorang lelah tanpa sadar. Karena hidupmu mulai dipenuhi kecemasan dan overthinking setiap hari. Dengar ini baik-baik. Orang toksik paling mudah mengendalikan seseorang yang emosinya tidak stabil. Makanya saat kamu mulai belajar tenang, mulai tidak langsung bereaksi, dan mulai tidak mudah terpancing drama, disitulah kekuatanmu mulai muncul. Karena sekarang mereka nggak lagi mudah membaca dan mengontrol emosimu seperti dulu. Dan semakin kamu fokus menjaga ketenanganmu sendiri, semakin sulit mereka memainkan perasaanmu. Percaya deh, ketenangan bukan kelemahan. Justru itu tanda bahwa kamu mulai mengambil kembali kendali atas hidupmu sendiri. Karena orang yang tenang biasanya lebih sulit dimanipulasi dibanding orang yang terus bereaksi dengan emosi. Poin 4. Mengabaikan membuatmu berhenti kehilangan energi untuk orang yang salah. Salah satu hal paling melelahkan dalam hubungan toksik adalah kamu terus menghabiskan energi untuk seseorang yang gak pernah benar-benar menghargainya. Capek menjelaskan perasaanmu, capek memperbaiki masalah sendirian, dan capek berharap seseorang berubah padahal dia terus mengulang luka yang sama. Tanpa sadar, hubungan itu perlahan menguras mentalmu setiap hari. Dengar ini baik-baik. Tidak semua orang layak mendapatkan seluruh perhatian dan energimu. Makanya saat kamu mulai belajar mengabaikan drama yang gak sehat, berhenti terlalu bereaksi, dan berhenti memaksakan hubungan yang terus menyakitimu, disitulah hidupmu perlahan terasa lebih ringan. Karena sekarang energimu gak lagi habis untuk pertengkaran yang sama, gak lagi habis untuk overthinking setiap malam, dan gak lagi habis demi mempertahankan seseorang yang bahkan gak menjaga ketenanganmu. Percaya deh, kadang mengabaikan bukan berarti kamu gak peduli, tapi karena kamu mulai sadar bahwa kedamaian hidupmu lebih berharga daripada terus bertahan dalam hubungan yang perlahan menghancurkan dirimu sendiri. Poin 5. Orang toksik bingung saat tidak lagi bisa mengendalikanmu. Selama seseorang masih bisa memancing emosimu, mereka merasa punya pengaruh atas hidupmu. Makanya orang toksik sering terus mencoba memancing reaksi. Kadang dengan sikap dingin, kadang dengan kata-kata menyakitkan, atau kadang dengan membuatmu merasa bersalah terus-menerus. Tapi saat kamu mulai tenang dan tidak lagi mudah terpancing, mereka mulai kehilangan kendali itu. Dan percaya deh, tidak ada yang lebih membuat orang toksik bingung selain melihat seseorang yang dulu mudah dipengaruhi, kini mulai sulit dikendalikan. Poin 6. Mengabaikan membantu mentalmu pulih perlahan. Hubungan toksik sering membuat seseorang hidup dalam tekanan emosional setiap hari. Bangun tidur sudah overthinking, tidur malam masih kepikiran, dan hati terus dipenuhi rasa cemas yang gak pernah selesai. Makanya saat kamu mulai mengambil jarak dan mengabaikan drama yang gak sehat, mentalmu perlahan mulai bernafas lagi. Kamu mulai merasa lebih tenang, lebih fokus pada dirimu sendiri,
dan mulai sadar bahwa hidup tanpa tekanan emosional ternyata jauh lebih damai. Karena ketenangan mental itu mahal, dan gak semua hubungan layak dipertahankan kalau harus menghancurkan dirimu sendiri. Poin 7. Tidak semua pertengkaran harus dimenangkan. Kadang kita terlalu sibuk ingin dimengerti, ingin menjelaskan semuanya, ingin membuktikan bahwa kita benar, dan ingin membuat orang lain sadar bahwa mereka sudah menyakiti kita. Padahal, dengar ini baik-baik. Tidak semua orang punya hati untuk benar-benar memahami perasaanmu. Makanya ada saat di mana diam dan mengabaikan jauh lebih bijak daripada terus bertengkar tanpa arah. Karena beberapa orang tidak mencari solusi, mereka hanya mencari reaksi emosimu. Poin 8. Mengabaikan membantumu menghargai dirimu sendiri. Saat kamu terus membiarkan dirimu diperlakukan buruk, perlahan kamu mulai kehilangan rasa hormat terhadap dirimu sendiri. Karena tanpa sadar kamu sedang mengajarkan orang lain bahwa mereka bisa menyakitimu berkali-kali dan kamu akan tetap bertahan. Makanya belajar mengabaikan perlakuan toksik adalah bentuk self-respect. Tanda bahwa kamu mulai sadar bahwa perasaanmu juga penting. Dan tanda bahwa kamu mulai memilih kedamaian daripada terus hidup dalam luka yang sama. Poin 9. Jarak membuatmu sadar bahwa hidupmu tidak harus dipenuhi drama. Kadang saat masih berada di dalam hubungan toksik, kamu merasa semua kekacauan itu normal. Karena kamu terlalu terbiasa hidup dalam drama dan tekanan emosional. Tapi saat mulai mengambil jarak, kamu perlahan sadar bahwa hidup ternyata bisa jauh lebih tenang. Tanpa pertengkaran setiap hari, tanpa rasa takut kehilangan terus-menerus, dan tanpa kecemasan yang menguras mentalmu. Disitulah kamu mulai mengerti, cinta yang sehat seharusnya memberi ketenangan, bukan luka tanpa akhir. Poin 10. Mengabaikan adalah cara menyelamatkan dirimu, bukan membalas mereka. Pada akhirnya, mengabaikan bukan tentang permainan ego, bukan untuk membuat seseorang mengejarmu, dan bukan untuk membuat mereka menderita, tapi tentang menyelamatkan dirimu sendiri, tentang berhenti memberi akses kepada seseorang yang terus menghancurkan ketenanganmu, tentang menjaga kesehatan mentalmu, dan tentang memilih hidup yang lebih damai. Karena kadang, hal yang paling berani yang bisa dilakukan seseorang adalah pergi dari hubungan yang perlahan menghancurkan dirinya sendiri. Penutup. Jadi kalau hari ini kamu sedang lelah menghadapi hubungan yang toksik, ingat satu hal ini baik-baik. Kamu gak harus memenangkan setiap pertengkaran untuk menyelamatkan dirimu. Kadang diam, mengambil jarak, dan mengabaikan hal-hal yang terus melukai mentalmu adalah bentuk kekuatan terbesar. Karena hidupmu terlalu berharga untuk dihabiskan pada seseorang yang terus membuatmu kehilangan ketenangan. Tetap jaga dirimu, tetap jaga harga dirimu. Dan jangan takut memilih pergi dari sesuatu yang terus menghancurkan mentalmu perlahan. Karena pada akhirnya, kedamaian hidupmu jauh lebih penting daripada mempertahankan hubungan yang membuatmu kehilangan dirimu sendirian.